Perkenalkan, nama saya Margareta Burustepu dengan NIM 210801093. Pada kali ini saya akan membahas tentang tugas saya, yaitu pengaplikasian fisika pada kehidupan sehari-hari. Pada tugas kali ini saya mengangkat dengan judul pengaplikasian fisika mekanika pada pabrik susu sapi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan pengaplikasian fisika mekanika pada pabrik susu sapi, kita harus mengetahui apa sih fisika mekanika itu. Jadi, fisika mekanika adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang gerak benda di mana mekanika merupakan cabang ilmu fisika tertua yang pernah ada yang berhubungan dengan benda. Benda yang dipelajari dalam ilmu mekanika fisika ini adalah benda yang bergerak, yaitu ada kinematika dan dinamika, dan benda yang diam atau statika. Bagian dari mekanika fisika adalah kinematika dan dinamatika. Bila kinematika merupakan cabang ilmu yang mempelajari gerak sebuah benda tanpa memperhatikan penyebab dari gerak benda tersebut, maka dinamika merupakan cabang ilmu yang mempelajari mengenai gerak suatu benda dengan memperhatikan serta memperhitungkan penyebab gerak benda tersebut. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam tujuan pengolahan. Proses pengolahan susu bertujuan untuk menonaktifkan bakteri-bakteri tak sehat yang ada di dalam susu agar aman dikonsumsi. Susu harus melewati proses pasteurisasi untuk menonaktifkan bakteri-bakteri berbahaya. Oleh karena itu, pada proses pemerahan susu sapi digunakan mesin modern dan proses tanpa tersentuh tangan manusia. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengaplikasian mesin dan peralatan. Yang pertama itu adalah alat pemerah susu. Pemerahan menggunakan alat mesin perah merupakan proses pengeluaran susu dari menggunakan alat mesin yang dioperasikan secara otomatis. Alat pemerah yang digunakan yaitu berupa sejenis selang yang dipasang pada 4 ambing sapi. Alat tersebut akan terlepas otomatis begitu susu sapi telah habis. Selanjutnya, susu yang telah diperah akan mengalir langsung menuju selang pemrosesan susu sapi, kemudian menyimpannya di wadah penampungan susu. Hasil pemerahan dengan alat mesin perah menghasilkan susu yang relatif steril karena susu langsung terkumpul di wadah penampungan susu tanpa kontak dengan udara luar. Ini adalah gambar di mana kita bisa melihat pemerahan susu dengan menggunakan alat mesin pemerah. Yang kedua itu ada mixen. Jadi prinsip kerja setelah kita menampung susu setelah kita melakukan pemerahan, kita akan menampungnya pada mixen. Jadi prinsip kerja mixen yaitu kemampuan menyerap sinar inframerah dengan panjang gelombang tertentu. Ketika susu dilewati inframerah, maka sebagian besar inframerah akan diserap oleh komponen-komponen gizi susu tersebut. Setiap komponen akan menyerap sinar yang diserap dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah komponen-komponen gizi tersebut. Jadi mixen itu digunakan bukan tabung. Jadi mixen itu bukan tabung biasa. Jadi mixen digunakan agar kandungannya itu tidak berubah. Selanjutnya itu ini dia mixen. Selanjutnya itu kita masuk ke dalam mesin pemanas. Prinsip kerja mesin pemanas yaitu dengan kita masukkan susu untuk mensterilkan susu di atas suhu 135 derajat dalam kurun waktu hanya 2 detik, lalu masuk ke proses pengemasan. Jadi pemanasan itu hanya berlangsung selama 2 detik. Jadi proses itu singkat karena menggunakan mesin-mesin yang otomatis. Selanjutnya itu ini dia bentuk dari mesin pemanas. Selanjutnya itu ada mesin evaporator. Prinsip kerja mesin evaporator yaitu untuk mengurangi kadar air dalam susu dan meningkatkan total padatan sesuai dengan yang dikehendaki. Mesin ini dapat meningkatkan padatan dalam susu sebanyak 10% yang membuat susu lebih pekat atau kental. Mekanisme kerjanya adalah susu membentuk lapisan tipis yang membantu proses penguapan. Pemberian panas pada mesin ini menggunakan suhu steam hingga 180 derajat Celcius yang panasnya menyelubungi pipa atau tabung.
Ini adalah bentuk dari mesin evaporator. Selanjutnya itu mesin pendingin. Mesin pendingin ini untuk mencegah terjadinya tumbuhnya mikroorganisme dalam susu. Proses pendinginan dilakukan sangat cepat dari suhu 80 sampai 90 derajat menuju suhu pendinginan yang mencapai 5 sampai 10 derajat Celcius. Proses pendinginan banyak dilakukan dengan menggunakan alat plate cooler. Di sampingnya ini kita bisa melihat plate cooler ya. Dan terakhir itu kita masuk ke dalam mesin pengemas. Mesin yang memiliki susunan terdiri dari pipa-pipa yang disebut dengan filomatik. Mesin ini terdiri dari 3 bagian yaitu filter, sealer, dan cutter. Bagian mesin pengenas yang terbentuk yaitu terdapat pada bagian filter. Pengisian dari produk susu ini dilakukan secara otomatis dan dilakukan secepat mungkin setelah proses pendinginan agar terhindar dari adanya kontaminan yang dapat merusak kualitas dari susu. Jadi selanjutnya itu kita akan melihat bagaimana keunggulan dari penggunaan pengaplikasian mekanika ini pada kehidupan sehari-hari, di mana keuntungan yang dapat kita dapat yaitu produk susu yang dihasilkan lebih bersih dan higienis karena tanpa bersentuhan dengan tangan manusia dan tidak terkontaminasi dengan lingkungan. Proses produksi susu dapat ditempuh dengan cepat, tingginya ketelitian pengukuran jauh lebih akurat, menurunnya angka kerugian karena pemborosan komponen karena mengalami kegagalan, waktu yang dibutuhkan dalam proses pabrikan jauh lebih cepat, dan tidak memakan banyak tempat. Sekian dari persentase saya. Terima kasih.